Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novitasari dengan NIM 23061134339. Saya dari kelas THPA angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta kendali atau control chart di Microsoft Excel untuk memenuhi tugas praktikum pengawasan dan pengendalian mutu. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki data mentah mengenai kerusakan mutu mockup selama 5 minggu berturut-turut. Data ini saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Pengendalian Mutu Mockup atau Modified Cassava Flour dengan metode 7 Tools. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 kerusakan pada mutu mockup, yaitu kadar air yang tinggi, pH yang rendah, dan tekstur. Nah, karena kita sudah tahu nih bahwa jumlah kerusakannya itu ada 3, kita bisa langsung tahu nilai dari A2, D2, D3, dan D4. Nilai-nilai ini bisa kita dapatkan dari tabel nilai A2, D2, D3, dan D4. Dan untuk menentukannya, kita menentukannya tuh dari total jumlah kerusakan. Karena di sini kerusakannya ada 3, berarti kita cari subgroup size-nya yang ketiga. Lalu kita cari saja A2, D2, D3, dan D4-nya. Karena semuanya sudah diketahui, kita tinggal langsung mencari X-bar-nya. Nah, jadi untuk mencari X-bar ini, rumusnya adalah sama dengan average. Lalu kita blok ketiga kerusakan pada minggu pertama. Lalu tekan Enter. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah, sehingga secara otomatis kita akan mendapatkan nilai-nilainya. Lalu untuk mencari R chart ini, rumusnya itu sama dengan di minggu pertama kita lihat di mana nilai tertingginya, yaitu 16 di tekstur, dikurang dengan nilai terendahnya, yaitu 0. Lalu Enter. Dan untuk di R chart tidak bisa otomatis dan harus manual. Berarti semua data kita kurangi secara manual, satu persatu. Berarti ini sama dengan 11 dikurang 4 dengan lalu ini sama dengan 28 dikurang 0, Enter. Lalu sama dengan 18 dikurang 0, Enter. Sama dengan. Nah, lalu kita akan mencari CLX chart. Rumus dari CLX chart ini yaitu sama dengan lalu average. Lalu kita blok X bar. Lalu di sini kita beri simbol dolar dengan cara memencet Fn lalu F4. Setelah kita dapat, kita bisa langsung tarik saja untuk mempercepat. Lalu dicari CLR chart-nya. Rumus CLR chart ini sama dengan average. Lalu kita blok R chart-nya. Dan di sini sama seperti CLX chart, kita beri simbol dolar. Di sini juga. Lalu Enter. Sama seperti tadi, kita blok aja sampai ke bawah. Lalu UCLX chart-nya sama dengan rumusnya adalah CLX chart-nya kita blok lalu ditambah nilai A2. Lalu dikali dengan CLR chart. Jangan lupa juga di sini kita beri simbol dolar di semuanya. Setelah itu pencet Enter. Dan ini sama juga, kita bisa tarik ke bawah. Lalu kita mencari UCLR chart-nya dengan rumus sama dengan, lalu CLR chart-nya kita blok, lalu dikali dengan D4. Di sini juga kita beri nilai dolar.
Sini juga kita beri nilai dolar. Lalu enter. Dan ini juga kita tarik saja ke bawah. Lalu untuk LCL extract-nya rumusnya sama dengan CL extract-nya kita blok lalu dikali dengan D3. Dan di sini juga diberi simbol dolar. Enter. Lalu ini juga kita tinggal tarik ke bawah. Nah, karena data-datanya sudah kita dapatkan, kita tinggal mencari atau membuat diagram scatternya. Caranya, kita blok X bar, lalu kita blok CLX chart, kita blok UCLX chart, kita blok LCLX chart. Lalu ke insert, lalu ke diagram scatter yang pertama. Di sini kita sudah bisa langsung mendapatkan tabel scatter dari X chart. Jadi di sini bisa langsung kita ubah aja ya judulnya menjadi X chart. Lalu kita akan mencari diagram scatter dari R chart dengan cara blok R chart, blok CLR chart, dan blok CLR chart. Ini sama-sama kayak tadi, ke insert ke diagram scatter yang pertama. Di sini kita langsung bisa dapat diagram scatter dari R chart. Dan ini kita bisa langsung ganti judulnya menjadi R chart. Nah, karena kita sudah mendapatkan diagram scatternya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Dari diagram yang X chart, berdasarkan diagram tersebut, dapat kita ketahui bahwa prosesnya tidak stabil karena terdapat titik data yang berada di luar batas kontrol atas atau UCL dan batas kontrol bawah atau LCL. Ini mengindikasi adanya variasi yang tidak biasa atau penyebab khusus yang memengaruhi proses dari mutu mokaf. Lalu untuk kesimpulan dari R-chart, data ini menunjukkan bahwa garis biru ini beberapa kali menembus batas kontrol atas atau UCL yang menunjukkan bahwa adanya variasi yang tidak biasa atau penyebab khusus yang memengaruhi proses dari mutu mokaf. Variasi ini mengindikasi bahwa hasil produk dari mutu mokaf itu tidak konsisten. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat peta kendali atau control chart di Microsoft Excel. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memberikan dan menjelaskan cara. Saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.